Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mungkin bisa berdoa terlebih dahulu. Dipimpin ya sama Dani. Sapi. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ahmad Dani, Pak. Asila, Ayu Febriana, Denis, Dian Ramadhani, Haikal. Oke, sebelumnya yang semester sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya ya. Ya, dengan kecepatan. Masih ingat? Masih. Apa tuh? Lupa ingat. Ada yang masih, ada yang lupa. Ya, gaya itu adalah masa dikali kecepatan. Apa tidak kecepatan? Kalau kecepatan ya jarak perpindahan dibagi waktu. Oke, jadi mata pelajaran kali ini adalah momentum dan impuls. Ya, pernah dengar? Enggak. Jadi ada kaitannya sama gaya sama kecepatan tadi. Yang kita pelajari adalah momentum dan impuls. Impuls ya, bukan impuls. Pakai M, impuls. Bukan impuls ya. Oke. Jadi nanti ini kalau dipelajari mudahan bisa dikaitkan sama kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mengetahui manfaat apa yang diperoleh dari pelajaran ini. Maksudnya mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya nanti menggunakan momentum itu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, bagaimana menggunakan impuls itu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Oke. Tujuan pembelajaran pembelajarannya itu ada dua. Setelah melakukan diskusi kelompok, jadi nanti kelompok ya. Dan percobaan menggunakan PET simulation, kita masih menggunakan PET seperti kemarin. Peserta didik dapat menganalisis hubungan impuls dan momentum. Jadi impuls momentum itu ada hubungan. Ya, tidak tahu hubungannya apa, saudara kah atau apa? Ya, sepupu atau ada hubungan spesial. Ya, yang kedua itu setelah melakukan diskusi kelompok dan percobaan menggunakan PET simulation, peserta didik dapat menganalisis hukum kekekalan momentum. Kalau yang sebelumnya ada ya hukum kekekalan energi. Kalau ini hukum kekekalan momentum. Tahu kekal ya? Apa tuh? Tidak bisa. Tidak bisa dimusnahkan. Ya intinya abadi. Ya, kekal itu adalah abadi. Ya, boleh ini terulang-ulang ya. Kira-kira apa masalahnya dengan mobil ini ketika mengalami tabrakan? Mobilnya rusak ya? Hancur. Ya, mobilnya ya depannya kalau tabrakan, anggaplah tabrakan di pohon, ini tabrakan di tiang ya. Mobilnya rusak. Kira-kira bisakah mobil ini kalau tabrakan rusaknya nggak parah? Nggak bisa? Atau bisa? Nggak bisa ya?
Sekarang berarti kita harus cari solusi. Kalau katanya bisa, bagaimana caranya supaya mobil ini ketika tabrakan tidak rusak? Maksudnya bukan tidak rusak ya, rusaknya tidak parah. Hah? Kira-kira ada solusinya? Kurangi kecepatan. Kalau kurang kecepatan kira-kira bisa? Rusaknya tidak terlalu parah. Hah? Kalau kecepatan sepeda saja yang dipakai, bisa? Bisa. Kalau kecepatan lari orang saja dipakai, bisa? Berarti salah satunya untuk mengurangi kerusakan. Mengurangi kecepatan. Nah, untuk menjawab itu kita akan lakukan untuk mengetahui lebih lanjut kita akan lakukan percobaan. Nanti di belakang sudah ada PPN 2 yang seperti di atas. Ini dokumen, pilih dokumen dulu ini. Lalu PPN 2 harus dua seperti ini. Ya, klik buka, klik yang ini. Ya, PPN 2. Iya ya, polis. Yang ini polis iya. Polis ini.
ini dibaca. Ini petunjuk kerjanya. Ini juga. Kau pintar. Iya. Hah? Nomor kamu Kak? Kali pakai perhitungan. Coba minta. Jelas ngomongnya dia apa yang tahu. Pak, kita ajar lagi lagi. Jadi nanti bisa
0 kali 2 tetap 0. Jadi 9 bisa jadi 1. Pak. Kau yang panggil kau yang mau bertanya. Abang awal langsung konsol. Ini sesuai tabel deh. Kan ini dulu dengan ini. Tahun ini 0,5 itu 0,50 sama 0,5 sama 0,500 sama 0,50 0,5 sama. Angka 0 di belakang koma kan boleh dihitung. Ya. Ya. Sudah. Ini yang ya, tulislah sesuai jawaban ini momentum. B, pokoknya aku. Ini jawabannya. Boleh juga belajar di sini jawabannya. Hasilnya sudah ketahuan. Namanya itu apa? Buat berapa kecepatan kedua? Bagaimana? Bandingkan ini sama ini. Buat bahasa di sini bahasanya sama, kecepatannya jadi kita tadi kan sudah melakukan percobaan ya, momentum. Jadi momentum itu adalah tingkat kesukaran. Untuk intinya momentum massa dikali rumusnya kan tadi ya sudah ya, P sama dengan M dikali V kecepatan. Jadi momentum itu adalah tingkat kesukaran. Jadi maksudnya ketika benda itu bergerak maka suka diberhentikan. Maksudnya semakin besar massanya. Ya, kalau mobil sama sepeda kan yang mana susah diberhentikan? Mobil ya. Intinya massanya ketika massanya semakin besar makin susah dihentikan. Begitu juga kecepatannya ya. Ya, kalau kecepatannya besar makin susah
dihentikan, kan gitu. Nah, intinya mengatur momentum dulu, masa dikali kecepatan. Terus untuk impuls adalah gaya dikali delta t, gaya dikali waktu. Yang kalian percobaan itu karena di situ tidak ada gaya, makanya saya pakaikan ini sama dengan hubungan antara momentum dan impuls. Pakainya yang ini, m dikali v kedua dikurang m dikali v 1, itu ya. Dan diperhatikan di situ adalah hanya bola kedua. Ini bola kedua semua, masa bola kedua, kecepatan bola kedua ketika sebelum tumbukan, kecepatan bola kedua sebelum sesudah tumbukan. Ini masa bola kedua. Kan masa bola kedua sebelum tumbukan sama sesudah tumbukan tidak akan berubah ya. Kalau kelereng saya lemparkan ke dinding kan tidak mungkin berubah ya. Masanya tidak mungkin berubah ya, kecuali kelerengnya pecah. Anggaplah bola kasih, ya tidak mungkin pecah. Ketika dilemparkan ke dinding, ya masanya tidak akan berubah. Kalau masanya 0,5 ya habis tapan bola dinding tetap masanya 0,5. Oke. Yang terus untuk hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu ada penghapus ya. Untuk hukum kekekalan itu masih berkaitan sama percobaan yang kedua tadi. Yang ketiga yaitu n dikali v1 ditambah n1 dikali v1 ditambah n2 dikali v2 sama dengan n1 dikali v1 akse ditambah n2 dikali v2 akse. Maksudnya v1 akse itu setelah tumbukan. Ini kecepatan setelah tumbukan, bola pertama setelah tumbukan, ini kecepatan bola kedua setelah tumbukan. Kalau ada aksen-aksen yang ini berarti setelah tumbukan. Ini rumus hukum kekekalan momentum. Oke, untuk impuls kalau kita pakai rumus ini, rumus impuls gaya misal bola yang mau ditendang antara kaki sebelum mengenai bola itu adalah waktunya. Ya. Jadi kalau antara kaki sama bola semakin lama waktunya ya impulsnya semakin besar ya. Untuk mengurangi efek. Efeknya kan akan berbeda ya. Mana semakin cepat kena antara kaki sama bola semakin cepat, maka efeknya maksudnya efeknya bagus ya. Kalau waktunya singkat efeknya bagus. Ya. Kalau makin lama sentuhannya antara jarak kaki sama bola itu lama baru sentuh kan biasa kalau pelan-pelan begini kan otomatis bolanya tak laju ya. Makanya sentuhannya antara kaki sama itu harus cepat. Kenapa mobil dibuat ringsek depannya? Ada mobil ya. Kalau tabrakan dia harus ringsek dulu. Tidak ada mobil yang dibuat wajah depannya sampai tidak akan rusak. Ya, dibuat ringsek supaya masuk ke dalam antara sentuhannya itu agak lama. Jadi efek dengan terjadi kepada kita itu sedikit. Sama seperti kalau kita jatuh di rumput-rumput, sebelum sampai di tanah kan ada rumput-rumput. Nah, kalau kena rumput-rumput dulu kan otomatis agak lama waktunya sampai di tanah, maka kekurangan efek terhadap kita kan sedikit. Kan seperti itu ya? Jadi pahami? Oke.
Gaya dan pukulan. Pukulan aja dia. Selang waktu. Gaya dan pukulan selang waktu. Tutup nih. Ya sudah. Oke, sudah. Sudah dikumpul ya. Oke, boleh. Yang sudah boleh dikumpul. Ayo. Oke, sudah jawab sudah. Iya, saya mau taruh nilai. Nah, sebelum ini. Ini ada refleksi ya. Tentang pembelajaran tadi. Iya. Masih ada minggu depan. Ini cuma refleksi ya, bukan. Ada penyakit. Jam ulang. Ya, centang saja. Ah, di kali belum ada, Pak. Yang sudah kumpul. Tulis namanya, Pak. Ada tempatnya nama situ tuh, observator. Tapi udah ya. Ya sih. Jadi saya senang radio cinta bawah ini senang kak dulu. Saya paham materinya sedikit. Oke, yang sudah silakan dulu tempatnya. Kita ketemu minggu depan, itu materinya yaitu materi tumbukan. Ya, tentang ini. Minggu depan itu hari Senin. Sesuai jam saya 10.3. Mulai jam 10 dipercepat. Minta maaf ya, kemarin anunya pengaturan jadwalnya agak dipercepat sedikit, jadi jam 10. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.